Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Dia Satria. Pagi ini saya akan membahas tentang bagaimana kita memilih ide yang sangat visible untuk dilakukan. Ada beberapa hal yang mungkin harus kita pertimbangkan sebelum kita memilih sebuah ide skripsi. Jadi, think before you start. Selalu ada 4 hal yang saya sampaikan. Pertama, datanya harus ada. Kemudian literatur reviewnya cukup. Apakah kamu memiliki passion atau kesukaan di bidang tersebut? Dan yang terakhir, kamu menguasai metode yang digunakan. Dan kalau kita lihat metode-metode yang digunakan di dalam skripsi, khususnya di Departemen Ilmu Ekonomi, ada beberapa hal. Pertama misalnya menggunakan panel data analysis, time series modeling, multivariate analysis, sentiment analysis, atau menggunakan metode yang baru seperti machine learning. Nah, saya reminding lagi, teman-teman bisa ngecek di website saya di masdosen.com untuk beberapa hal yang teman-teman bisa cari seperti artikel-artikel tentang skripsi, kemudian saya juga punya data keuangan yang lengkap yang bisa digunakan sebagai data skripsi Anda. Lengkap banget data-datanya. Oke, kemudian Anda juga bisa ngecek di YouTube channel saya. Ada banyak materi-materi tentang data analitik, tentang skripsi, dan juga tips-tips untuk beasiswa. Nah, dari resource ini saya harapkan teman-teman bisa sangat terbantu ya. Nah, oke. Hal pertama yang memang harus kita lakukan dan sebagai hal yang sangat kunci untuk memilih deskripsi adalah keyword. Kembali lagi, ada 5 hal metode yang Anda bisa pilih menggunakan panel data analysis, time series modeling, multivariate, sentiment analysis, dan machine learning. Saya akan membahas beberapa hal dengan sangat singkat ya. Panel data analysis ini misalnya teman-teman pingin meneliti tentang bank performance, di bank buku 4 misalnya tahun 2000 sampai 2022. Ini sederhana aja nih ya contohnya. Nanti judulnya bisa diperbaiki, tetapi yang perlu kita perhatikan di sini adalah topik utamanya adalah bank performance. Yang menjadi cross sectionsnya adalah bank buku 4. Yang menjadi time series modelingnya adalah tahun 2000 sampai 2022. Kalau kalian nggak tahu apa itu bank buku 4, nah, Anda bisa lihat di sini bank buku 4 itu mencakup BRI, BCA, Mandiri, BNI, Panin, Danamon, dan lain-lain. Jadi cross sectionsnya ya. Oke, kita kembali lagi di sini. Kita juga bisa misalnya melihat economic growth in ASEAN 2000 sampai 2022. Artinya topik kita bisa tentang faktor apa yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, atau bisa aja faktor yang mempengaruhi perdagangan, trade openness misalnya, atau kita pengen meneliti tentang stock market yang menjadi topiknya. Cross sectionnya di mana tempatnya, misalnya ASEAN, ada Indonesia, Malaysia, Thailand, dan lain-lain. Dan time seriesnya adalah tahunnya. Jadi kata kunci yang penting yang perlu kalian pikirkan adalah metodenya, kalian ingin menggunakan metode apa. Dan pastikan lagi pasti datanya harus ada dan literatur reviewnya cukup. Oke. Kemudian kalau kita pengen meneliti tentang time series modeling, ini banyak banget metode-metode yang bisa digunakan. Sepanjang yang saya tahu ada misalnya ada VAR, ada error
correction modeling, Granger causality, dan lain-lain ya. Nah, ini juga bisa kalian pakai. Dan juga judul-judul yang bisa digunakan misalnya tentang inflasi di Indonesia ya, kemudian nilai tukar di Indonesia, misalnya faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar, faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi, ini juga bisa menjadi time series modeling. Jadi lebih pada misalnya kalau di sini bank performance di bank buku 4 tahun 2022, kalau kita mau pakai time series modeling berarti bank performance di Indonesia tahun 2000 sampai 2022, atau misalnya bank performance-nya hanya satu tempat aja, misalnya BCA. Kita pengen meneliti performa bank BCA tahun 2000 sampai 2022. Jadi kalau time series modeling ini nggak ada cross sections-nya ya, hanya satu tempat aja. Kemudian kita juga bisa misalnya meneliti economic growth, tapi tidak di ASEAN, satu tempat aja misalnya di Indonesia tahun 2000 sampai 2022. Metodenya bisa dipakai ini, pasti ada term and conditionsnya, teman-teman bisa exploring lagi di Google atau di buku-buku econometrics ya. VAR itu vector auto regressive, ini error correction modeling. Oke. Kemudian teman-teman juga bisa menggunakan multivariate analysis. Misalnya ada namanya smart partial least square, atau menggunakan SEM, structural equation modeling. Simpelnya kalau multivariate analysis ini teman-teman pakai yang namanya data Likert, misalnya 1 sampai 5 ya. Sangat tidak suka sampai sangat suka, sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Dan menggunakan sampling, menggunakan survei ya. Dan banyak banget nanti tema-tema yang coba saya sampaikan terkait dengan multivariate analysis. Kemudian ada sentiment analysis. Sentiment analysis ini misalnya menggunakan data-data di Twitter ya, data di TripAdvisor. Saya belum pernah menggunakan data-data di Twitter ya, tetapi kalau di TripAdvisor ada beberapa jurnal yang saya sudah publish. Jadi kalau saya memilih misalnya sentiment analysis, saya akan berpikir tentang yang datanya ada. Dan datanya ada dan bisa di-download, salah satunya adalah TripAdvisor. Misalnya tentang sentimen analisis dari wisatawan yang datang ke TNBTS, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, atau sentimen analisis wisatawan yang datang ke Labuan Bajo ya. Anda bisa cek datanya di TripAdvisor. Kemudian cari Bromo misalnya ya, Bromo Indonesia. Nah, nanti Anda tinggal crawling datanya ya. TripAdvisors Bromo Indonesia. Ya, ini yang Bromo Tengger Semeru National Park ya. Ada beberapa jurnal yang saya publish menggunakan data TripAdvisors. Teman-teman nanti bisa cek ya di Google Scholar saya. Ya, ini salah satunya ya, yang ditulis oleh Josie.
kemudian senior saya Ibu Sri dan saya sendiri. Oke, kemudian menggunakan machine learning ini yang baru banget ya pastinya. Oke, dan saya belum publish, mudah-mudahan sudah submit ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa segera publish. Oke, ini beberapa tema-tema yang menarik menurut saya yang simple bisa Anda lakukan. Jadi kalau saya menemui skripsi mahasiswa, dia nggak akan jauh-jauh dari sini. Nah, sebagai contoh misalnya kita pengen cari data tentang, kalau panel data analysis dan time series modeling, kata kunci itu menjadi sangat penting. Kita bahas dua hal ini dulu ya. Misalnya yang pertama yang pasti harus Anda lakukan adalah cek di scholar.google.com untuk cari artikelnya. Misalnya saya pengen cari bank performance. Ya, di sini Anda bisa lihat board characteristic and Chinese bank performance, bank performance, efficiency and ownership in transition countries. Kalau kita cek di sini sudah pasti ini menggunakan panel data analysis. Karena ada transition countries-nya, jadi beberapa negara ya. Kemudian pasti ada time series-nya, datanya dari tahun berapa sampai tahun berapa, dan kata kuncinya adalah bank performance, efficiency dan ownership. Oke, kalau kita lihat data ini, kalau saya bisa prediksi ini adalah time series modeling. Jadi kalau ini adalah panel data analysis, yang ini adalah time series modeling karena hanya dilakukan di GRIS saja. Ya. Oke. Nah, teman-teman bisa lebih spesifik lagi, misalnya profitability. Nah, kalau kita dapat file-file seperti ini ya, ini enak banget untuk kita jadikan konsep ya atau literatur review. Apalagi kalau ada link di sebelah kanannya, ini sudah bisa kita download. Oke, kita akan coba the determinants of European bank profitability. Kebetulan ini ada linknya langsung ya. Jadi apa sih yang mendeterminasikan keuntungan dari bank yang ada di Eropa? Nah, ini Anda akan cek review cepat ya. Kalau saya langsung lihat metodenya, banyak sekali bank-bank yang digunakan dan ada 685 bank. Luar biasa. Oke, menurut saya ini sangat bisa untuk kita pakai ya. Nah, tapi sebelum itu biasanya saya meminta mahasiswa saya untuk make sure. Jadi datanya atau paper ini ada di Skimago atau enggak. Jadi saya biasanya meminta mahasiswa saya itu untuk make sure apakah paper yang mereka ambil itu punya kredibilitas yang baik. Dan untuk ngecek apakah itu paper punya kredibilitas yang baik ya, biasanya saya meminta mereka untuk ngecek di Skimago. Kalau misalnya listed di Skimago, go ahead ya, silakan jalan. Kita cek. Nah, ini International Journal of Economics and Business Research. Kalau dia ada listed di sini, itu artinya jurnalnya punya reputasi yang bagus. Tapi kalau tidak ditemukan di searchingnya Skimago, saya biasanya minta mereka cari lagi yang lain sampai nemu ya. Jadi jangan terburu-buru untuk memulai skripsi. Seperti lari maraton, kita santai dulu aja larinya, sambil atur nafas kita. Ketika kita udah merasa nafas kita kuat, baru kita bisa lari lebih kencang lagi. Jadi itu yang selalu saya pastikan sama mahasiswa saya, pastikan jurnalnya itu listed di Skimago Journal and Country Rank. Kalau misalnya sudah terlisted, mau dia di Q1, Q2, Q3 atau Q4, menurut saya nggak masalah ya. Yang penting listed di situ. Dan paper yang tadi kita pilih itu bagus ya. Oke, good. Kemudian apalagi ya tadi ya.
kita udah punya contoh. Jadi keyword tuh menjadi hal yang sangat penting ya teman-teman untuk kita mencari ide skripsi. Kemudian kalau misalnya kita pingin yang menggunakan survei, karena mahasiswa nih melihat perkembangan digital, itu pengen banget memasukkan topik digital menjadi bahan skripsi mereka. Dan ini menarik menurut saya karena lebih challenging. Nah, kalau menggunakan multivariate analysis biasanya menggunakan pertanyaan Likert ya. Saya biasanya memilih yang gampang aja. Siapa yang Anda teliti? Yang paling simple adalah teman-temannya sendiri atau millennials kata kuncinya atau keywordsnya. Nah, untuk multivariate analysis yang harus Anda perhatikan adalah modelnya ya, konstruk variabel di dalam model, dan juga yang harus Anda perhatikan pertanyaan-pertanyaannya tuh harus betul. Nah, contoh pertanyaan-pertanyaan Likert di dalam multivariate analysis itu sudah saya buatkan contohnya. Teman-teman bisa cek di website saya jagoan1data.com. Selain Anda bisa belajar data analytics di sini ya, contoh-contoh dashboard, Anda bisa cek survei yang saya lakukan tentang e-wallet bagi generasi Z dan millennials ya. Nah, ini formnya, Anda bisa klik, aktifkan lokasi, lalu Anda akan bisa melihat pertanyaan-pertanyaan untuk membuat pertanyaan Likert itu seperti apa sih. Ya, ini contoh-contoh pertanyaannya ya. Sistem aplikasi e-wallet yang saya gunakan memberikan panduan yang sangat membantu saya untuk menjalankan aplikasi dengan mudah. Nah, ini semua ada pertanyaan-pertanyaan yang kita buat. Dan pertanyaan-pertanyaan ini harus sesuai dengan konstruk teorinya ya teman-teman ya. Dan di penelitian ini saya menggunakan model yang namanya UTAUT. UTAUT model untuk memudahkan teman-teman ya. Variabelnya apa aja sih? Ada performance expectancy, effort expectancy, social influence, and facilitating conditions. Variabel-variabel lainnya seperti gender, age, experience, and voluntary of use. Ini pasti bukan pertanyaan Likertnya. Likertnya ada di sebelah kiri ya, performance expectancy PE, effort expectancy AA, social influence SI, dan facilitating conditions FC. Caranya adalah teman-teman cari definisi operasional dari masing-masing variabel tersebut ya, termasuk behavioral intention dan use behavior. Nah, di setiap konstruk, ini namanya konstruk nih teman-teman, kalian minimal mencari 7 pertanyaan Likert yang berhubungan dengan performance expectancy. Kemudian cari juga minimal pertanyaan effort expectancy, 7 pertanyaan social influence, dan 7 pertanyaan minimal itu tentang facilitating conditions. Kenapa? Karena bisa aja ketika kita tes reliability dan validity dia tidak ada deleted items ya. Jadi ada pertanyaan yang harus dihapus. Jadi at least kalau 7 dihapus 2 masih ada 5 ya teman-teman. Nah, untuk ini teman-teman bisa cek di Google Scholar tetap ya. Misalnya tentang apa sih ya? Acceptance, millennial, tentang digital banking. Misalnya gini ya. Kalau saya tadi tentang e-wallet. Nah, ini udah ada nih. Tinggal kalau saya biasanya saya cek nama jurnalnya di Skimago, kalau dia terlisted itu jurnalnya bagus ya. Ini banyak banget ide-ide yang teman-teman bisa pakai. Misalnya Consumer Acceptance of Millennial Generations Banking Services, Challenges and Prospect. Ya, coba kita lihat nih. Atau tadi misalnya di search-nya bisa ditambahkan UTAUT. Jadi kita spesifik aja di model UTAUT.
Consumer acceptance of millennials generation banking services, challenges and prospect. Nah, ini udah menjadi paper yang teman-teman bisa pelajarin ya. Oke, ini dia bikin demographic profilesnya, major findingsnya. Oke. Nah, faktor yang mempengaruhi acceptance itu ada namanya performance risk, security risk, financial risk, dan time risk. Ya, tentu saja kalau variabel-variabel sebelah kanan demografik itu juga mempengaruhi ya. Nah, kalau kita lihat di sini ini jurnalnya, papernya sangat sederhana ya, tidak menggunakan multivariate analysis. Kita coba cari yang lain ya. Nah, ini mudah-mudahan nih, tapi ini masih conference ya. Oke, nggak apa-apa, kita coba aja. Kita coba cek. Saya biasa langsung lihat konstruknya, seperti gambar tadi ya, konstruk tadi. Nah, ini UTAUT atau teknologi acceptance model ya, ini juga bisa digunakan sama teman-teman. Jadi kalau kita sudah menemukan kita mau pakai model besar apa, itu akan sangat gampang banget ya untuk kita teruskan. Nah, ini hampir sama tadi yang kita pelajarin. Ini bagus banget modelnya. Misalnya menggunakan teknologi acceptance model. Perceived usefulness, perceived ease of use, perceived self-efficacy, and amount of information. Ini konstruk-konstruk variables ya, yang teman-teman harus, tadi saya bilang tuh, cari 7 pertanyaan yang mengidentifikasi perceived usefulness dan lain-lain. Oke, ini hipotesisnya ya, pertanyaan-pertanyaannya. Dia menggunakan demographic tentang gender, respondents, edukasi, dan juga employment status ya. Oke, nah ini contoh yang sederhana yang teman-teman bisa ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi ya dari sebuah papers yang memang sudah bagus. Jadi pertama kali yang harus Anda pikirkan adalah papernya tuh harus bagus, harus kredibel, dan gimana cara ngeceknya ya, cek nama jurnalnya di Skimago ya. Oke, dan saya juga ingin mengingatkan di awal, sebaiknya awali sitasi dan juga daftar pustaka ya, itu dengan Mendeley atau dengan EndNote ya, untuk managing your bibliography, supaya kalian nggak lupa kalian sudah mensitasi dari paper mana dan sudah harus ada di daftar pustakanya teman-teman ya. Ini gratis, silahkan di-download, dan ini sangat memudahkan pembuatan daftar pustakanya teman-teman. Oke. Nah, kita tadi sudah sampai di sana. Kalau kita sudah menemukan beberapa literatur review ya, saya biasanya meminta mahasiswa saya itu untuk membuat matrix. Contoh yang dilakukan oleh salah satu mahasiswa saya. Jadi ketika misalnya gini, dia dapat satu paper yang bagus, paper itu dicek nama jurnalnya dan sudah listed di Skimago, kemudian saya minta dia untuk exploring di daftar pustaka dan cari 5 literatur yang dipakai sama jurnal tersebut, yang kemudian Anda buat matriks literatur reviewnya. Identifikasi nama penelitinya, judul penelitiannya, metodenya pakai apa, kemudian variabel apa aja, dan hasil penelitiannya apa. Itu akan memudahkan teman-teman kemudian untuk mencari novelty dan research gap-nya. Ini matriks akan memudahkan kalian untuk mapping penelitian ini arahnya kemana. Dan skripsi atau tesisnya teman-teman itu akan memperbaiki dari sudut pandang apa, ingin memodifikasi dari sudut pandang apa, ingin membuat sebuah kebaruan dari sudut pandang apa, apakah variabelnya, apakah tempatnya, apakah waktunya yang berbeda. Itu yang menjadi sebuah kebaruan yang kita sebut sebagai novelty atau research gap ya. Tahapan ini menjadi hal yang sangat penting ya buat teman-teman.
untuk awal memulai skripsi. Oke, jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa bermanfaat buat teman-teman untuk mulai berpikir pelan-pelan tentang pemilihan judul skripsi, memilih metode, sekaligus paralel memilih kira-kira novelty-nya akan seperti apa, research gap-nya akan seperti apa. Sukses untuk kalian semua dan tetap semangat.